Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Budi Hermawan, selaku Wida Iswara Alim Madya di lingkungan BPSDM Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya selaku peserta workshop pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 23 tahun 2022. Dengan ini saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1, yaitu tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme yang akan dilakukan dengan cara blended learning. Dasar pembelajaran PKA yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, khususnya pada saat pelaksanaan blended learning, yaitu diatur di dalam pasal 11 dan pasal 12 sebanyak 908 jam pelatihan atau setara dengan 105 hari pelatihan. Kompetensi yang dibangun di dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator yaitu adalah dalam rangka mewujudkan sosok kepemimpinan manajemen kinerja yang diindikasikan dengan kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, serta mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Substansi mata pelatihan kepemimpinan administrator terdiri atas 3, yaitu mata pelatihan inti atau yang disebut dengan agenda. Yang kedua adalah mata pelatihan dasar, dan yang ketiga adalah mata pelatihan pilihan. Untuk mata pelatihan inti terbagi atas 4 agenda, yaitu 1, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kedua, kepemimpinan kinerja, ketiga, manajemen kinerja, dan keempat adalah aktualisasi kepemimpinan kinerja. Kemudian untuk mata pelatihan dasar, yaitu adalah mata pelatihan yang memuat agenda smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Antara lain ada self resilience, 2, digital skill dalam pembuatan kebijakan, ketiga, berpikir kritis. Untuk mata pelatihan pilihan, di sini ada beberapa mata pelatihan yang terdiri antara lain ada untuk manajemen pemerintahan, kedua, anti korupsi, ketiga, pengadaan barang dan jasa, keempat, undang-undang cipta kerja, kelima, tentang hak asasi manusia, keenam, pemeriksaan keuangan, ketujuh, tentang narkoba, kedelapan, tentang perencanaan pembangunan nasional, kesembilan, pertumbuhan ekonomi hijau, serta mata pelatihan lainnya yang tentunya berkaitan dengan tupoksi peserta PK itu sendiri. Strategi pembelajaran dalam substansi mata pelatihan PKA terdiri yang pertama adalah e-learning, ada self-learning dan collaborative learning, yang kedua ada klasikal. Khusus untuk agenda pembelajaran yang terdiri atas 4 agenda, yang pertama ada kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme sebagai agenda 1 terdiri atas mata pelatihan 1, wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan integritas. Yang kedua, mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila.
Sedangkan untuk agenda kedua, yaitu kepemimpinan kinerja, ada 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional, yang kedua ada jejaring kerja, yang ketiga ada komunikasi efektif, dan yang keempat ada manajemen perubahan sektor publik. Untuk agenda ketiga, terdiri atas 7 mata pelatihan. Yang pertama ada akuntabilitas kinerja, yang kedua ada hubungan kelembagaan, yang ketiga ada organisasi digital, yang keempat manajemen kinerja, yang kelima ada standar kinerja pelayanan, yang keenam ada manajemen penganggaran, dan yang ketujuh ada manajemen risiko. Untuk agenda keempat, yaitu agenda tentang aktualisasi kepemimpinan kinerja, terdiri atas 2 mata pelatihan. Yang pertama adalah studi lapangan, yang kedua adalah aksi perubahan. Untuk pembagian pembelajaran agenda 1 yang dilakukan dengan cara blended learning itu adalah antara lain untuk waktu pembelajaran dilakukan selama 26 jam pelatihan yang disetarakan dengan 1.170 menit yang terdiri atas blended learning dan klasikal. Untuk blended learning itu terdiri atas sinkronus dan asinkronus. Untuk asinkronus sebanyak 4 jam pelatihan, dan untuk asinkronus sebanyak 10 jam pelatihan. Kemudian untuk klasikal itu dilakukan sebanyak 12 jam pelatihan. Hari pembelajaran untuk sinkronus dan asinkronus terdiri atas hari pertama dan hari kedua. Untuk hari pertama itu dilakukan sebanyak 2 jam pelatihan dilakukan dengan cara sinkronus dan 6 jam pelatihan dilakukan dengan cara asinkronus. Kemudian untuk hari kedua, sinkronus dilakukan sebanyak 2 jam pelatihan dan asinkronus dilakukan sebanyak 4 jam pelatihan. Dan hari ketiga dilakukan dengan cara klasikal yang dilakukan sebanyak 12 jam pelatihan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk jadwal pembelajaran sesuai hari pelatihan, kita lihat di dalam tabel ini, sesuai dengan yang diatur di dalam Perla nomor 5 tahun 2022, untuk agenda 1 itu dimulai di hari ke-11. Di mana di hari ke-11, agenda 1 terdiri atas yang pertama adalah klasik, sinkronus dan asinkronus. Di hari ke-11, sinkronus dilakukan dengan 2 jam pelatihan dan asinkronus sebanyak 4 jam pelatihan. Kemudian untuk hari ke-12 dilakukan untuk asinkronus sebanyak 6 jam pelatihan dan sinkronus sebanyak 2 jam pelatihan. Untuk klasikal di dalam PK ini dilakukan di hari ke-29, yang mana dilakukan sebanyak 12 jam pelatihan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam desain pembelajaran agenda 1 di hari pertama dan hari kedua yang dilakukan sebanyak 2 jam pelatihan, beberapa tahapan yang dilakukan oleh pengampu pada saat sinkronus adalah antara lain yang pertama adalah perkenalan dan membangun hubungan peserta, di mana di sini Widya Iswara mencoba membangun suasana agar lebih akrab dan mencoba membangun chemistry. Yang kedua adalah pengampu mulai melakukan diskusi dengan melakukan tanya jawab, pengalaman, dan pemahaman tentang pembelajaran mandiri yang telah dilakukan secara self-learning. Kemudian yang ketiga, pengampu mencoba melakukan overview modul yang pertama yang telah dipelajari oleh peserta, dan yang keempat adalah pengampu mencoba meminta kepada para peserta untuk memaparkan makalah yang telah dilakukan pada saat self-learning. Yang kelima, di hari pertama ini, pengampu Widya Iswara mencoba menjelaskan tentang tugas individu kepada peserta ataupun juga
tugas kelompok yang nanti akan dikerjakan oleh peserta. Kemudian di hari kedua, ada beberapa hal langkah desain pembelajaran yang harus dilakukan oleh WDI Suara Pengampu. Yang pertama adalah pengampu mencoba melakukan evaluasi dan pendalaman pembelajaran pertemuan ke-1 dan asinkronus atau tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh peserta di hari pertama. Kemudian yang kedua, pengampu melakukan pembahasan dan paparan makalah oleh para peserta yang dilakukan pada saat safe learning atau pada saat asinkronus. Kemudian di hari pertama pada saat asinkronus, ya, pengampu memberikan tugas. Ada 2 tugas pada hari pertama ini, ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu yang diberikan kepada peserta PKA yaitu membuat analisis isu terkait potensi dan hambatan implementasi bela negara dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing instansi, satuan kerja, dan unit kerja peserta. Ini merupakan salah satu implementasi modul 1 yaitu wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Penjelasannya adalah di sini tugas ini diberikan kepada peserta bagaimana peserta dapat menganalisis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan atau ancaman yang akan dihadapi oleh instansi peserta dengan melakukan pendekatan environmental scanning. Yang kedua, tentunya poin dalam tugas ini terdiri atas potensi dan kendala atau permasalahan dalam persaingan dengan eksternal swasta dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian juga dalam tugas ini dijelaskan bahwa peserta harus memuat latar belakang isu tersebut yang diangkat dengan bukti fakta yang otentik, terkait juga pandangan terhadap kondisi organisasi, analisis menghadapi isu, solusi alternatif yang bisa dilakukan, dan beberapa referensi sebagai penguat dalam analisis tersebut. Kemudian juga dalam tugas kelompok, di sini pengampu harus dapat menjelaskan bagaimana kelompok harus dapat membedah masalah kepemimpinan dari kasus yang telah diberikan oleh pengampu. Ini merupakan salah satu implementasi dari modul 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Di dalam tugas ini, pengampu memberikan penjelasan. Antara lain, yang pertama adalah pengampu dapat memberikan beberapa studi kasus yang dapat dipelajari, diidentifikasi, dan dianalisa oleh kelompok. Yang pertama, di sini ada 3 studi kasus yang telah dibuat oleh pengampu. Pertama adalah isu tentang pemindahan ibu kota negara terhadap eksistensi kepemimpinan ASN dalam perspektif bela negara. Yang kedua adalah isu nasionalisme dalam kepemimpinan birokrasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan birokrasi pra dan pasca pemilu 2024. Di sini diharapkan para peserta atau kelompok dapat mengambil salah satu dari studi kasus yang telah dijelaskan. Dalam tugas kelompok ini, peserta yang kurang lebih sebanyak 40 orang dibagi menjadi subkelompok kecil yang terdiri atas 10 orang. Dan tentunya isu ini didiskusikan dan harus dapat menghasilkan ide kreatif terhadap penyelesaian isu tersebut. Isu tersebut kemudian didiskusikan dan dituangkan solusinya dalam bentuk rekomendasi kebijakan atau yang disebut dengan policy brief kelompok. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, di hari yang kedua, di mana peserta juga ada tugas individu dan kelompok. Di hari kedua, yang mana nanti akan dilakukan secara asinkronus sebanyak 4 jam pelatihan, tugas kelompoknya adalah bagaimana setiap peserta dapat membuat aktualisasi integritas dan kinerja organisasi pelayanan dalam rangka nilai-nilai kepemimpinan Pancasila
sebagai perwujudan bela negara. Ini merupakan untuk implementasi modul 2 bela negara kepemimpinan Pancasila. Dalam tugas ini, pengampu menjelaskan bahwa aktualisasi ini merupakan hasil analisis yang merupakan juga tindak lanjut dari tugas hari pertama sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Aktualisasi ini tentunya berisikan tindak lanjut solusi kreatif yang dituangkan dalam bentuk penanaman nilai-nilai integritas dan peningkatan kinerja organisasi sebagai salah satu bentuk implementasi bela negara. Aktualisasi ini tentunya bersifat implementatif dan sebagai dasar aksi perubahan peserta ke depannya. Di dalam tugas kelompok, peserta diberikan beberapa studi kasus tentang model-model pemimpin integritas dan berorientasi pelayanan di lingkup organisasi maupun di lingkup nasional. Ini merupakan salah satu bentuk implementasi modul kedua bela negara kepemimpinan Pancasila. Di dalam tugas kelompok ini, pengampu memberikan penjelasan antara lain bahwa setiap kelompok diharapkan dapat membuat standar pemimpin instansi baik di lingkup pemerintah daerah maupun lingkup pemerintah nasional yang ideal. Standar yang telah dibuatkan tentunya harus dapat dikolaborasikan dengan tokoh-tokoh yang patut dijadikan role model kepemimpinan saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam tugas kelompok ini, peserta dibagi menjadi 3 sub kelompok atau 4 sub kelompok. Kemudian diskusi ini bersifat terbuka, non-diskriminatif, dan juga tentunya bebas dari kepentingan politik. Dan hasil diskusi ini merupakan konsep model pemimpin integritas yang berorientasi pelayanan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah desain pembelajaran untuk hari ketiga atau hari ke-29, di mana pengampu memberikan pelatihan secara tatap muka atau klasikal sebanyak 12 jam pelatihan. Terdiri atas 5 sesi yang diatur di dalam proses pembelajarannya, di mana di sesi pertama sebanyak 3 JP, pengampu tentunya mencoba melakukan pengenalan dan membangun hubungan chemistry kepada para peserta. Karena apa? Karena pada saat pembelajaran sinkronus, pengampu hanya masuk dalam kelompok kecil, sehingga belum mengenal seluruh peserta yang kurang lebih sekitar 40 orang. Kemudian tentunya dalam sesi pertama juga, pengampu melakukan proses diskusi atau tanya jawab, sharing pengalaman dan pemahaman tentang proses pembelajaran mandiri. Yang ketiga, dalam sesi pertama juga melakukan pembahasan tugas distance learning dalam bentuk esai, shared learning apabila ini dibutuhkan. Kemudian di sesi kedua, pengampu mencoba melakukan proses outdoor apabila memang dimungkinkan dan fasilitasnya tersedia dalam bentuk praktek lapangan membangun kepemimpinan dan pemaknaan dalam konsep bela negara. Ini dapat dilakukan dalam bentuk outdoor atau dalam bentuk game yang bersifat edukasi. Yang ketiga, sesi ini sebanyak 3 jam pelatihan, yaitu kita mulai masuk kembali ke ruang kelas, yaitu dalam bentuk pendalaman modul ke-1, pembahasan hasil penugasan distance learning, dan sesi keempat, sebanyak 2 jam pelatihan, pengampu mencoba melakukan pendalaman modul kedua, hasil pembahasan penugasan distance learning yang telah diberikan. Dan sesi yang kelima, sebanyak 1 jam pelatihan, pengampu melakukan proses pembulatan atau rangkuman agenda 1 yang berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh para peserta. Dan selanjutnya tentunya di sesi yang terakhir ini pengampu memberikan motivasi
kepada para peserta agar kiranya peserta sebagai pejabat administrator harus dapat dan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas dan bernasionalisme. Demikian kiranya proses pembelajaran atau desain pembelajaran agenda 1 yang dilakukan dengan cara blended learning. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.